Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Nah, pokok-pokok perubahannya yang perlu kita cermati adalah pencantuman NIK atau nomor paspor. Nah, hal di sini adalah poin yang penting untuk kita ketahui bahwa e-faktur atas penyerahan kepada pembeli orang pribadi harus mencantumkan NPWP atau NIK, nomor paspornya. Ya, jika tidak ada NPWP maka kita harus menginput NIK atau nomor paspor. Selain itu, pada poin berikutnya kita melihat di sini ada pengisian jenis barang dalam faktur pajak. Nah, barang-barang atau jasa yang kita harus input pada faktur pajak. Nah, pokok-pokok perubahannya dengan peraturan yang terbaru yaitu Per 03 PJ tahun 2022 bagaimana mengatur tentang jenis barang untuk penyerahan BKP berupa kendaraan bermotor baru minimal diisi merek, tipe, varian, dan nomor rangka. Nah, selain itu jenis barang untuk penyerahan BKP berupa tanah dan atau bangunan minimal diisi alamat lengkap. Selain itu untuk terkait dengan transaksi dalam mata uang asing. Wah, ini adalah perubahan yang kita lihat di sini ada yaitu dikonversi dengan kurs KMK yang berlaku pada saat faktur pajak seharusnya dibuat. Nah, jadi ketika Anda melakukan suatu transaksi dengan transaksi yang menggunakan mata uang asing, transaksi tersebut harus dikonversi berdasarkan nilai kurs KMK yang berlaku pada saat faktur pajak seharusnya dibuat. Kemudian pemberian nomor seri faktur pajak terkait dengan pemberian NSFB, jadi nomor seri faktur pajak dalam jumlah tertentu. Kemudian nomor seri faktur pajak digunakan untuk pembuatan faktur pajak mulai tanggal saat pemberian nomor seri faktur pajak. Nah, perubahan berikutnya adalah terkait dengan kode transaksi, ya. Kode transaksi di sini ada penambahan kode transaksi 05 untuk penyerahan PPN yang dipungut dengan besaran tertentu. Confirmation terkait dengan pasal 9A Undang-Undang PPN, yang dimana sebelumnya kita menggunakan DPP nilai lain dengan kode transaksi 04. Kemudian terdapat pengaturan kembali penandatanganan e-faktur, di mana pihak yang berhak menandatangani e-faktur ditunjuk dengan mendaftarkannya sebagai admin di aplikasi e-faktur. Selain itu, pokok-pokok perubahannya ini cukup banyak ya. Aplikasi e-faktur ini adalah host to host untuk PJAP. Jika Anda menggunakan PJAP, ya, ini hanya untuk PJAP-nya saja. Jadi aplikasi e-faktur untuk host to host hanya untuk PJAP. Kemudian pembatasan waktu upload e-faktur. Nah, ini adalah pokok perubahan yang cukup signifikan, di mana terdapat pembatasan waktu upload untuk e-faktur, yaitu e-faktur harus di-upload paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Oke, jadi pastikan ketika Anda sudah mengupload datanya di e-faktur ketika ada transaksi, paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya ya. Jadi jangan sampai telat. Kemudian pengaturan kembali faktur penjualan. Ketika faktur penjualan merupakan e-faktur ya, sepanjang di-upload menggunakan program aplikasi e-faktur host to host dan memperoleh persetujuan DJP. Jadi ini ada pengaturan kembali ya terkait dengan faktur pajak. Kemudian perubahan berikutnya adalah cap atau keterangan fasilitas PPN dalam e-faktur. Pembubuhan cap atau keterangan mengenai fasilitas PPN atau PPNBM dilakukan melalui aplikasi e-faktur. Jadi ketika Anda ingin melaporkan pelaporan SPT masa PPN, nah jangan lupa untuk cap atau keterangan fasilitas PPN dalam e-faktur wajib disertakan ya. Selain itu, pengaturan kembali faktur pajak PKP PI. Artinya PI di sini maksudnya pedagang eceran ya. Jadi pengaturan mengenai faktur pajak bagi PKP pedagang eceran harus menyesuaikan dengan PMK nomor 18 tahun 2021.
Selain itu, untuk pokok-pokok perubahan berikutnya adalah sengketa pajak. Nah, jika terjadi sengketa pajak terkait dengan pajak masukan, maka PKP pembeli dapat mengkreditkan pajak masukan yang faktur pajaknya tidak lengkap sesuai dengan Per 24 tahun 2012 karena kesalahan PKP penjual yang di luar kuasa PKP pembeli. Wow, ini cukup banyak ya. Ternyata pokok-pokok perubahannya mulai dari pencantuman NIK atau nomor paspor, pengisian jenis barang dalam faktur pajak, transaksi dalam menggunakan mata uang asing, pemberian nomor seri faktur pajak, dan ada juga penambahan kode transaksi, serta pengaturan kembali penandatanganan e-faktur. Dan bagaimana terdapat pembatasan waktu upload e-faktur, siapa yang berhak menggunakan aplikasi e-faktur host to host, pengaturan kembali faktur pajak penjualan, cap atau keterangan pada fasilitas PPN dalam e-faktur, dan pengaturan kembali faktur pajak PKP pedagang eceran, serta apabila terjadi sengketa pajak terkait dengan pajak masukan. Cukup banyak ya pokok-pokok perubahannya. Nah, selain itu kita akan lihat dari ketentuan yang dihapus. Tentunya ada perubahan, ada juga hal-hal yang perlu diupdate atau ketentuan yang harus dihapus. Sesudah era e-faktur di sini, kita harus lihat bahwa ada penggadaan faktur pajak berdasarkan pasal 4 Per 24. Selain itu, faktur pajak tidak lengkap karena NSFP, nomor seri faktur pajak, ini berganda. Mengacu ke pasal 10 ayat 1 sesuai dengan Per 24, dan terdapat pengembalian nomor seri faktur pajak yang tidak dilaporkan ya. Kadang-kadang pengembalian SSP ini jika tidak digunakan ya, ada juga wajib pajak yang tidak melaporkan. Padahal pengembalian nomor seri faktur pajak yang tidak digunakan harus dilaporkan ke kantor pajak, yaitu dalam hal ini KPP. Nah, sesuai dengan pasal 10 ayat 2 Per 24. Selain itu, pemberitahuan dan perubahan nama penandatanganan faktur pajak ke KPP harus mengacu ke pasal 13 ayat 4 Per 24. Selain itu, permintaan kopi faktur pajak dalam hal faktur pajak hilang mengacu ke pasal 15 Per 24, serta yang terakhir adalah cetak ulang e-faktur yang rusak atau hilang mengacu ke pasal 8 Per 16. Kita lihat di sini kriteria PKP pedagang eceran dari sisi penjual. Jadi ketentuan-ketentuan yang dihapus sesudah e-faktur di sini adalah mengacu ke pasal 1 angka 7 Per 24 dan pasal 1 Per 58. Ini menyesuaikan dengan PMK yang terbaru, yaitu PMK 18 tahun 2021. Kemudian pengajuan kode aktivasi dan password pertama kali ini mengikuti Per registrasi PKP. Selain itu juga ada pengajuan dan pemberian sertifikat elektronik. Jadi kita berurut ya di pasal 8, pasal 9 Per 24 mengikuti bagaimana proses registrasi PKP. Selain itu, permintaan cetak ulang terkait dengan pemberian nomor seri faktur pajak mengacu ke pasal 9 ayat 7 Per 24 dapat kita lihat di aplikasi Innova ya. Kemudian kode dan nomor seri faktur pajak VAT refund ini mengikuti PMK VAT refund. Sesudah itu PKP wajib e-faktur ditetapkan dengan Cap Dirjen pasal 1 Per 16, kemudian rincian media elektronik penyampaian data faktur pajak PKP pedagang eceran ini sudah tidak relevan lagi, maka ada beberapa ketentuan yang harus dihapus. Kemudian pokok-pokok pengaturannya mengacu ke Per 03 PJ 2022. Ini kita akan lihat bahwa ada pokok-pokok pengaturan, yaitu ada 12 hal di sini ya. 12 hal di sini melihat bagaimana mulai dari kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak,
kemudian keterangan dalam faktur pajak dan ketentuan pengisian keterangan dalam faktur pajak, bentuk dan tata cara pembuatan faktur pajak, tata cara pembetulan, penggantian, pembatalan, kemudian ada faktur pajak PKP pedagang eceran, kemudian persyaratan formal dan material faktur pajak tidak lengkap, faktur pajak terlambat yang dibuat, kemudian faktur pajak dianggap tidak dibuat seperti apa. Kemudian poin yang ketujuh kita lihat di sini ada pelaporan faktur pajak. Poin yang kedelapan, tata cara pengajuan, permintaan dan pemberian data e-faktur yang rusak atau hilang. Selain itu ada keadaan tertentu, ketentuan lain-lain ini mengatur pokok-pokok pengaturan yang cukup banyak ya. Jadi kita lihat di sini kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak ya. Karena tentunya ketika kita membuat satu pelaporan, kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak, kita harus melihat dulu nih. PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap apa? Nah, biasanya kita sebagai konsultan pajak pasti ditanya, PKP ini kapan sih harus menyiapkan faktur pajaknya? Jadi kita harus lihat bahwa faktur pajak harus dikeluarkan untuk setiap transaksi apa? Penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor JKP. Nah, ketentuan akan mengacu bagaimana faktur pajak harus dibuat pada saat kapan? Saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP. Kemudian saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP. Artinya mana yang lebih dulu? Kita menerima termin pembayaran atau kita sudah menyerahkan BKP atau penyerahan JKP. Nah, selain itu, saat penerimaan pembayaran termin yang tadi dianggap sebagai penyerahan tahap pekerjaan. Jadi ada beberapa tahapan ya ketika kita menerima pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahapan pekerjaan. Artinya kita sudah issue faktur pajak sesuai dengan mana yang lebih dahulu. Oke. Kemudian saat ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud dan atau ekspor JKP, atau saat lain yang diatur dengan PMK tersendiri. Artinya yang terbaru ini kita akan melihat bahwa saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP serta saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan atau ekspor JKP dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengacu ke pasal 17, pasal 17A PP 01 2022 dan PP nomor 9 tahun 2021. Nah, ini adalah ketentuan yang terbaru. Selain itu, ketika kita lihat ada faktur pajak gabungan nih. Nah, jadi pada saat kita melihat ada kewajiban dan saat kapan kita melakukan pembuatan faktur pajak, ada juga faktur pajak gabungan yang harus kita lakukan sebagai PKP. Nah, kapan PKP dapat membuat faktur pajak gabungan? Nah, faktur pajak gabungan di sini adalah satu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP yang sama dalam 1 bulan kalender. Artinya harus dilakukan paling lama yaitu pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP. Jadi satu faktur pajak mengakomodir seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP. Nah, dalam hal ini yang baru apa? Dalam faktur pajak gabungan yaitu ada 3 hal ya. Yang pertama, dalam hal terjadi pembayaran sebagian maupun seluruhnya sebelum penyerahan BKP dan atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan. Jadi faktur pajak gabungan tetap dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP. Jadi kita kalau ada transaksi misalkan sebagian atau
seluruhnya. Jadi sebelum penyerahan BKP atau JKP, paling lama kapan nih kita issue faktur pajaknya? Nah, paling lama adalah di akhir bulan penyerahan BKP atau JKP. Nah, selain itu dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP, yang membuat wajib pajak itu harus menggunakan satu kode transaksi. PKP dapat membuat faktur pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama untuk tiap-tiap kode transaksi. Nah, lampiran A angka 1 ya di PER ini adalah lampiran yang terbaru. Jadi ada juga pengecualian. Nah, pengecualiannya kita harus cermati bahwa faktur pajak gabungan tidak dapat dibuat saat penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM yang tidak dipungut sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan atau JKP dari kawasan tertentu atau tempat tertentu. Jadi artinya ada pengecualian ya untuk faktur pajak gabungan. PTA merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PTB. Jadi PTA merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada PTB dan menerima pembayaran dari PTB selama bulan April 2022. Artinya ketika kita lihat nih di sini ada tanggal ya, uraiannya seperti apa, harga jualnya dan pembayaran. Nah, kita lihat di sini ada tanggal 4, 11, 18, 19, 25, 26, 30 di mana ada penyerahan BKP. Nominalnya ada 1 juta, 1,5 juta, 2 juta. Kemudian ada penerimaan pembayaran dari PTB atas penyerahan tanggal 4 April ya, karena di sini kita contohnya April 2022. Kemudian ada penyerahan lagi ya sebesar 2,5 juta, kemudian menerima pembayaran lagi uang muka dari PTB untuk penyerahan yang dilakukan di bulan Mei. Artinya gini, ketika dalam 1 bulan transaksi ya, dalam hal penyerahan tersebut hanya menggunakan 1 kode transaksi dan PTA memilih membuat faktur pajak gabungan, maka PTA wajib membuat faktur pajak gabungan pada akhir bulan yaitu 30 April meliputi seluruh transaksi penyerahan yang dilakukan PTB, ya, PTA ke PTB, ya, dan pembayaran uang muka yang diterima pada bulan April yaitu dasar pengenaannya sebesar 10.250.000 terdiri dari 1 juta ditambah 1,5 ditambah 2 ditambah 2,5 ditambah 250.000 dan 3 juta. Jadi artinya pada akhir bulan kita harus membuat faktur pajak gabungan sesuai dengan transaksi yang terjadi ya untuk PTA ke PTB. Nah, contoh berikutnya adalah PTA yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP kepada CVC sebagai berikut. Penjualan BKP berupa komputer tanggal 2, 9, 16, 23 dan 30. Kemudian ada juga pemberian cuma-cuma BKP berupa keyboard dan mouse komputer pada tanggal 4, 11, 18 dan 25 April. Nah, jadi berdasarkan data di sini, PTA ini kapan sih membuat faktur pajak dengan kode transaksi 01 atas penyerahan atau penjualan BKP berupa komputer dan kode transaksi 04 atas penyerahan pembelian cuma-cuma BKP berupa keyboard dan mouse komputer. Nah, dalam hal PTA memilih untuk membuat faktur pajak gabungan, maka PTA wajib membuat 1 faktur pajak gabungan pada tanggal 30 April dengan menggunakan kode transaksi 01 yang meliputi seluruh penyerahan BKP berupa komputer yang dilakukan pada April 2022. Sedangkan untuk 1 faktur pajak gabungan tanggal 25 April atau paling lambat 30 April dengan menggunakan kode transaksi 04 yang meliputi seluruh penyerahan BKP berupa keyboard dan mouse komputer yang dilakukan pada bulan April 2022. Wow, cukup banyak ya perubahannya. Nah, tentunya dengan contoh-contoh yang sudah saya sampaikan, bagaimana kita menginput data terkait dengan faktur pajak gabungan serta pokok-pokok perubahan yang ada pada faktur pajak, dan tentunya masih banyak lagi. Ingat, stay tune terus di channel Michael Consulting. Ingat, orang bijak
taat pajak. Terima kasih.